Hello guys, welcome to Ani Talks, Anything with Talks. Jadi, di Ani Talks ini kita mainly bakalan ngomongin tentang fashion, terus pop culture and art gitu. Yang bakalan dikemas dengan youth opinion atau ada opini anak muda gitu. Untuk episode kali ini kita bakalan ngomongin tentang kebaya nih guys. To be specific, kita bakalan ngomongin tentang kayak identitas kebaya, terus the existence of kebaya, sama relevansinya to the modern society gitu. Untuk latar belakangnya sendiri, kebaya ini kan kalau kita tarik ya punya banyak banget atau panjang banget sejarahnya gitu kan. Kita punya historical background yang panjang terkait fashion dan juga pemberdayaan wanita. Kalau misalkan kita ngomongin kayak kebaya, fashion, pemberdayaan wanita, kita kepikiran gak sih satu tokoh yaitu R.A. Kartini. Yang mana R.A. Kartini ini menjadi trigger nih aku buat ngomongin konsep kebaya ini di podcast kali ini. Tapi guys, di episode kali ini aku gak sendiri nih untuk ngomongin fashion, moreover tentang kebaya gitu. Kita kedatangan tamu yaitu cewek cantik yang ada di sebelahku, Areta. Jadi Areta ini punya concern terhadap fashion gitu, dan beberapa kali juga kayak mengkritik tentang fashion and design gitu. So aku ngajak dia untuk berbicara nih pada podcast kita kali ini gitu. So hello Kak Areta. It's our first meeting, right? Yes, this is our first meeting. Oke, jadi udah first meeting udah langsung disuruh mikir nih. So, gimana perasaan kakak nih terkait ngomongin kebaya? I'm so honored, kayak bangga aja ya, kayak bisa dipercaya sama Anita buat ngomongin kebaya, because aku sendiri juga merupakan anak yang sangat mencintai budaya Indonesia, but especially the fashion itself. Jadi it's so honor. Thank you, Anita. Okay, it's my honor either that I can kayak ngajak kakak gitu ya. Jadi ini kan kalau misalkan kita ngomongin kebaya gitu ya kak, antara kebaya zaman dahulu dan zaman sekarang itu kan kayak bertransformasinya cukup masif sekali gitu betul, ya. Betul banget. Terus kalau zaman dulu kan kayak banyak banget hierarki gitu ya tentang kebaya Kasta, gitu. ya. Iya betul, ada kastanya. Kayak misalkan kalau orang dari socialite ya itu pakai kebaya yang berenda-renda, yang kayak bisa identify that you are a socialite gitu kan. Tapi kalau kaum yang menengah ke bawah itu kayak udah polosan aja Katun, gitu. ya, katun. Iya benar gitu. Terus kalau with that identity in the past gitu kan ya. Dan menurut aku rasa tuh kayak udah di zaman sekarang tuh antara relevan dan nggak relevan lagi gitu. Nah, bagaimana nih kakak menanggapi hal tersebut gitu ya terkait relevansinya kebaya di zaman sekarang? Menurut aku sekarang tuh kebaya bisa dipakai oleh seluruh kalangan ya. Jadi perempuan dari segala kalangan, mulai dari kaum menengah ke atas sampai menengah ke bawah, semuanya bisa choose their own style about kebaya, mau yang bludru or sutra, desainnya tuh nggak ada batasan gitu, untuk semuanya bisa. Itu sih yang aku suka dari sekarang ya, karena perkembangan zaman kan sekarang makin maju, dan untuk kasta-kasta sekarang udah I don't think it's relevant now. So sekarang juga kebaya juga jadi tren kan ya. Iya, jadi, benar. Itu juga thanks to the influencers yang mulai menggaungkan untuk perempuan-perempuan Indonesia bisa pakai kebaya lagi. Ya, terus kayak in the sense of identity of kebaya itself itu kan kayak holds meaning about elegancy, terus kayak femininitas, kayak gitu kan ya. Tapi kalau zaman sekarang itu kebaya kayak udah dimodifikasi into different form. Kayak misalkan nih contohnya antara aku dan Kak Areta. Mix and match. Iya, kita tuh sama-sama kebaya, cuma beda style gitu. Ya, stylingnya berbeda. Iya, me with leather jackets and cargo, and you with modern suit with kebaya brocade. Iya, jadi ya Still kebaya.
Ya, but despite of all, kita kayak tetap masih embrace the elegancy Yeah. of the kebaya itself gitu ya. Kayak walaupun kita punya different style dan sense terhadap fashion gitu. Dan itu sih yang menurut aku kayak it's really interesting juga Yes. sih kebaya di zaman I found that sekarang. unique and interesting. Iya. Jadi kayak kita udah nggak ada apa ya, kayak oh kamu pakai ini nih, meaning that you are a part of apa ya, certain class Yeah, of social gitu kan. But now itu kayak menjadi satu aja gitu. It's just kebaya and women. We're women. Terus oke. Kalau misalkan kita ngomongin konsep kebaya lagi nih ya, tentang konsep identitas gitu. Kalau menurut kakak itu kayak gimana sih kebaya itu hold meaning kalau di zaman sekarang gitu? Aku rasa kalau misalnya ngomongin tentang kebaya, it still has the same meaning seperti yang dipikirkan oleh wanita-wanita Indonesia zaman dulu ya, kayak it embraces elegance, terus juga maksudnya elegance itu keanggunan ya, terus juga kelembutan wanita. Itu kan kebaya kan dulu dipakainya pertama sama perempuan-perempuan Jawa ya. Iya, betul. Perempuan-perempuan Jawa itu embraces their keanggunan, kelembutan dan keteguhan mereka. Iya. Terus seiring berkembangnya zaman zaman penjajahan, mereka menggunakan kebaya sebagai bentuk nasionalismenya mereka, untuk perjuangannya mereka Indonesia. Padahal kan banyak ya perempuan-perempuan Belanda mungkin yang datang ke Indonesia, atau Jepang atau Cina, yang bisa aja mereka influence trends, fashion trends worldwide kan bisa aja. Kayak dulu kan ngetrennya apa ya? Dulu kapan nih? Dulu zaman penjajahan itu kan kayak gown itu loh, Christian Dior gitu. Yang udah jas, atau yang apa? Rock yang yang kayak bentuknya like gown clean cut gitu. But no, perempuan Indonesia kan lebih nyaman untuk mengenakan kebaya. Jadi menurut aku apa ya, kebaya itu holds a really deep meaning for Indonesian woman. Bisa jadi form of proud gitu ya. Proud juga kayak this is me Indonesia, like Indonesia. Even though kayak kamu banyak ngejajah keren, kita, tapi but you cannot menjajah kebaya. Tapi ya itu sih yang kayak menurut aku yang paling menarik gitu ya, kayak despite sepanjang sejarah yang apa ya, kayak apa sih, war itu yang cukup lama gitu, tapi kebaya tuh sampai sekarang kayak masih menjadi salah satu apa ya, kayak jadi point of Indonesia gitu loh. Dan yang menyebabkan kayak wah keren banget sih kok nggak hilang gitu yang ya. Yang bagusnya itu karena perempuan Indonesia tuh gak malu dan tetap melestarikan itu. That's really bener. Terus juga kalau misalkan kita ngomongin lagi nih ya, untuk di modern society sekarang itu kan mulai embrace lagi ya trend of kebaya gitu. Dan aku tuh kan kita sama-sama dari FIB ya kak. I think that you are relate to me kalau di FIB tuh hampir setiap hari cewek-ceweknya tuh pakai kebaya. Kain ya, berkain juga itu berkain. Termasuk tren yang sekarang. FIB berkain itu tuh aku sebelumnya kan emang nggak apa ya, ada disdain gitu kan terhadap culture. Tapi once aku masuk FIB terus kayak wah ternyata banyak banget loh orang-orang tuh yang nggak malu gitu untuk berkain, dan itu tuh kayak hampir jadi setiap hari daily outfit mereka gitu untuk ke kampus. Dan itu yang nge-trigger aku juga untuk terus kalau mereka aja nggak malu, terus kenapa kayak aku malu gitu kan. Malah aku tuh found something that is very like honor gitu. Jadi kayak aku bisa pakai kebaya untuk di public space, itu kayak jadi suatu kebanggaan aja. Kayak this is my identity of a woman or of Indonesia kayak gitu sih. Tapi masalahnya itu kan kebaya dulu dan sekarang itu kayak formnya tuh beda banget gitu kan. Dari mulai mungkin desain atau bahan pembuatannya gitu. And I wanna ask you, how do you see it? This trend gitu, kebaya trend yang sekarang di mix and match terhadap modern statement fashion atau their sense of
statement taste gitu. I think that's incredible because me myself like unique styling. So apa ya? Menurut aku itu suatu fenomena yang unik, yang juga apa? I see it really heartwarming when Yeah. women in Indonesia try to embrace lebih aware untuk kultur mereka sendiri gitu. Jadi kayak nggak kebarat-baratan banget ya, walaupun itu mereka mix and match sama tren dari Amerika atau Korea atau manapun, tapi mereka tetap bangga mengenakan kebaya sebagai statement piece-nya. Yang penting kan ditonjolkan kebayanya ya, tapi untuk mix and match-nya dengan apa ya, dengan leather jacket kayak Anita dan boots biasanya ya, pada pakai boots or mungkin apa seperti kalung-kalung kayak gini, chain, necklace ya gitu-gitu. itu aku amazed banget, kayak wow, it's really good to see people, women Kalau express themselves. Kalau aku tuh juga ngelihat ini tuh sebagai way of women berusaha apa ya, menjaga relevansi dari kebaya gitu sih Kak. Kan sekarang itu kayak banyak banget tren-tren busana yang masuk. Tapi perempuan Indonesia tuh masih kayak pengen tetap menonjolkan identitas kebaya mereka. Jadi mereka mix and match supaya kebaya itu stay relevant. Yeah, and that's very heartwarming juga, as you said, like that we can transform kebaya into anything, piece of fashion gitu. Tapi tetap it's kebaya, like traditional but make it modern, but it's still stylish. It's something that I really appreciate. Terus juga I don't think that it's very easy, kayak brainstormingnya tuh kayak gimana ya, and that's very amazing aja sih. Mereka bagi berani gitu. Berani. Yang penting berani. Keywordnya. Terus kayak amazing banget sih mereka, kayak oh my god, like aku tuh bayangin aja kalau misalkan kebaya itu masih kita pakai pakem yang dulu, itu mungkin oke, emang itu udah bagus gitu ya, it's very good gitu kan to see kebaya dengan pakemnya yang lama. Cuman kalau misalkan kita bawa untuk stay relevant, itu menurut aku bakalan agak susah sih, karena lebih ke not comfortable for daily wear, benar. but for formal occasions. Formal occasion is still okay, right? Karena menurut aku juga fashion itu kan berjalan terus gitu kan, even though it's circling, tapi kan kayak tetap berjalan gitu. Dan the amazing thing about Indonesian women is that we can make our identity stay relevant. It is like, oh my god, I just like it gitu. Terus if we speaking about kebaya and the historical background of it gitu kan. Tadi kakak kan udah mention bahwa kebaya itu kayak hold deeper meaning saat penjajahan gitu kan ya. Dan aku I see it as a form of a freedom of women gitu. Kayak jadi bentuk kebebasan perempuan gitu. Nah, menurut kakak sendiri gimana kakak itu kayak melihat kebaya sebagai representatif dari kebebasan perempuan gitu Kak? Freedom, yes, kebebasan perempuan. Banyak orang yang salah kaprah ya, kayak melihat kebaya itu limitations atau membatasi ruang gerak perempuan. Karena dilihatnya mungkin karena kayak span. Body fit gitu ya. Desainnya body fit gitu, kayak kalau dan juga bahannya biasanya cenderung brokat yang panas atau gitu kan, banyak orang menyalahartikan itu sebagai membatasi ruang gerak perempuan. Terutama kalau dipadu-padan, di mix sama kain kan ya, itu makin bikin orang-orang ngira ribet banget sih gitu kan ya. Karena ini kali ya, karena dulu kan pada zaman penjajahan gitu, karena orang-orang kayak kakak tadi bilang bahwa banyak banget nih fashion yang masuk, kayak dari Belanda, Jepang yang masuk, but we still mempertahankan kebaya. Itu tuh bisa jadi form of freedom choice dari perempuan sendiri. Itu kita kayak bisa it's our freedom of choice that we want kebaya as our daily outfit kayak gitu sih.
menurut aku sendiri kan banyak orang yang bilang gitu ya, kalau misalnya itu tuh pakai kebaya itu tuh sama sekali bukan kebebasan bagi perempuan. Tapi menurut aku sendiri, I personally think that kebebasan untuk memakai kebaya sendiri itu ya termasuk woman's choice gitu kan. Menurut aku itu udah kebebasan sih. Personally I think like that. Iya benar. Jadi kayak we choose it, so it's our own style. Itu ya jadi itu, form menurut of aku freedom. itu form of kebebasan. Terus kalau gini ya Kak, kalau ditarik dari garis historinya lagi nih, kita masih ngomongin tentang sejarah background ya. Even though both of us known from historical. But yeah, we still embrace it gitu kan. Jadi kayak kayak menurut kakak apa sih yang membuat kebaya zaman dulu tuh punya hierarki yang cukup signifikan gitu, kayak kita bahkan dari cara kita melihat orang berpakaian aja tuh kita kayak udah ngelihat oh she's a socialite gitu. Kayak wow, kalau orang zaman dulu kan mungkin dari kalangan keraton ya, pakainya kebaya yang dari sutra, yang ada desainnya renda-renda yang kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya, gimana sih, kayak kalau dulu tuh kan kayak gitu kan bisa relevan gitu ya. Kalau zaman sekarang kayak kenapa hal tersebut tuh udah no longer relevant gitu. Kayak sekarang kita kalau ngeliat orang pakai kebaya, kita nggak bisa differ oh dia jadi socialite atau enggak nih, karena mungkin fashionnya tuh hampir-hampir sama or something like that kayak gitu. Karena sekarang sistem kasta udah nggak berlaku lagi kan. Jadi kayak semua orang bebas pakai kebaya dari dengan desain apapun, dengan bahan apapun. Jadi semua kalangan bisa pakai itu lagi. Terus juga apa ya? Jadinya tuh udah kayak sekarang tuh jadi estetik aja gitu, estetik of fashion gitu ya. Lebih ke apa ya? Karena kalau aku sendiri ya yang memperhatikan itu dari dulu, tren pakai berkain atau berkebaya itu baru datang setelah corona nggak sih? Alright, oh iya, right? I just kalau dulu kita tuh pakai kebaya itu acara kayak hari Kartini aja, atau apa formal occasion gitu. Ada kondangan atau formal occasions. Tapi sedengar aku ya, pemerintah Jogja tuh bikin kebijakan Kamis Pahing gitu, yang tiap hari Kamis anak-anak muda, anak-anak sekolah, bahkan mahasiswa juga, mahasiswi itu disuruh pakai pakaian adat. Nah, itu mungkin karena banyak banget influencers dari Jogja juga or something, mereka posting kayak gitu di sosial media, dan itu engagement-nya gede ya. Jadi, wah ternyata juga bisa keren-keren ya ini, karena udah dijadiin kebijakan itu ya, tiap Kamis pakai itu. Jadi kayak kelihatan, wah keren ya, andai bisa kayak gitu kan, banyak yang berpikiran kayak gitu kan. Jadi itu yang bikin perempuan-perempuan Indonesia jadi tertarik untuk pakai mulai berkain. Jadi itu bukan suatu tren bukan suatu tren atau kewajiban di Jogja. Jadi kayak semua orang Indonesia ya, semua perempuan Indonesia juga bisa. Oh ya, enak ya, sekolahnya harus pakai pakaian adat, gak perlu pakai seragam atau apa, pakainya kebaya atau kain. Itu sih mungkin yang termasuk yang influence perempuan buat pakai itu lagi. Jadi ini ya kayak dampak sosial media tuh emang sebenarnya semasif itu juga ya, terkait penyebaran tren kebaya lagi gitu di kita gitu. Tapi gini Kak, the thing is kalau kita ngomongin tentang kebaya dan juga to be specific bahwa to embrace elegancy dan juga femininitas gitu ya. I heard some sob story. Sebenarnya aku juga mengalami hal ini sih gitu, yang dimana kita mendapat pelecehan di publik just because we wearing kebaya gitu. Nah, kakak tuh ada cerita yang sama juga nggak ya terkait hal tersebut? Soal pelecehan ya, pelecehan mengenakan kebaya, jujur aku sendiri menyaksikan itu. Karena aku punya sahabat
Ya. Dia ini termasuk influencer berkebaya di Semarang yang pretty famous right now. Dia terkenalnya Pelesiran itu. iya, barbecue pelesiran. Kalau kalian tahu di TikTok itu namanya Alif. Ya, aku beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk menemani dia pelesiran. Dan itu pakai BRT, guys. Jadi Wow. sangat #transport public transport. Jadi cukup apa ya? Sangat ini ya, lebih sering Jumpa orang gitu. lebih apa ya, lebih kayak lebih mudah di catcall gitu kan, right. sama Catcalling. penumpangnya sendiri diliatin atau sama yang jual tiket itu juga kayak, atau sama bapak-bapak yang di halte gitu kan sering diliatin gitu. We are always jadi center of attention. Jadi cara aku menghadapinya tuh, aku juga awalnya kayak shock gitu kan, surprise. I tend to bodo amat sebenarnya, karena itu hal yang sering terjadi pada perempuan-perempuan yang overdressed. Sering nggak cuman yang pakai kebaya doang, itu kayak yang overdressed, misalnya baju berlayer-layer kayak kelihatan aneh menurut mereka, nggak cuman yang minim-minim aja, yang layer-layer pun juga kayak diliatin gitu kan. Jadi I want to have keberanian buat confront. Oh iya. Tapi kadang susah ya kayak gitu ya. Iya, Cuman kayak kita kadang tuh kayak udah serba nge-freeze salah, dulu. harus menyikapi seperti apa Iya, tuh serba benar. salah, tapi